keseniannya, ekonominya, kulinernya first Kuliner class. tuh emang First class. aduh nomor satu ya kulinernya. Yeah. Apalagi kalau udah masakan-masakan Sumatera itu ya, Iya, aduh masakan ada Sunda juga. Sunda Masya Allah. juga bener. Kalau Sumatera tuh khasnya santan ya kan, Iya. nasi Padang. Nasi Udah Padang. disiapin tadi di backstage ya. Iya, selesai ini saya. Selesai ini. Nah, ngomong-ngomong soal main ke Indonesia. Izinnya sama sang suami tercinta gimana? Apalagi kan di sana juga meninggalkan baby Afwa ya yang umurnya Iya, tuh masih iya. 1 tahun 4 bulan ya Datuk? Afwa 1 tahun 7 bulan. Setahun 7 bulan. Izinnya gimana sama bapaknya Afwa gitu? Itulah sebetulnya plan asalnya suami ingin turut serta. Oke. Tapi karena ada urusan yang perlu diselesaikan emergency. Iya. Jadi suami last minute tak dapat join sama. Namun karena suami itu sudah mengerti kerjaya saya, sudah melihat saya daripada sebelum kami berkahwin lagi. Siti Nurhaliza itu jiwanya juga separuh itu ada di Jakarta, peminatnya, pemisahnya. Jadi dia mengizinkan saya. Dan kerana perjalanan ini tidak terlalu lama, 2 hari untuk saya latihan langsung persembahan, meninggalkan anak-anak itu kira walaupun berat, tapi oleh kerana kerjaya dan tugasan. Tapi alhamdulillah macam Siti Afia, anak yang pertama itu sudah faham ibunya seorang penyanyi. Kiranya bila kata ibu ada kerja, so ibu nak buat show ke? Ibu nak pergi mana? Ibu nak pergi Indonesia. Dia belum tahu lagi lah. Tapi berapa hari? 2 hari. Okey. 2 hari itu kira okey lagi lah. Jadi sekarang tuh selain minta izin sama suami, tentunya ke anak juga ya, Datuk ya. Karena kan kadang tuh memang pertanyaan-pertanyaan mereka tuh, apalagi misalnya Siti itu kan Siti Afia itu umur 4 tahun. Sudah 4 tahun 7 bulan. 4 tahun 7 bulan udah masa-masa yang kritis, kritis ketika nanya. Apalagi tahu kalau ibunya itu produktif banget berkarya. Ngomong-ngomong soal karyanya dari seorang Siti Nurhaliza, ini kan kemarin tahun 2021 mengeluarkan album Delegasi itu ya. Iya. Kemudian terakhir juga mengeluarkan single lagu bareng sama Aurel dan juga Atta. Iya. Ada bocoran nggak sih mau ngeluarin lagu atau single baru lagi nggak? Pasti. Karena bagi saya setiap tahun itu akan saya cuba untuk menghasilkan lagu-lagu baru, single ataupun album. Sebelum ke Jakarta ini, saya baru saja selesai untuk memilih lagu-lagu bagi album baru. InsyaAllah selesai tahun baru nanti. Akan dilancarkan lah album terbaru saya insyaAllah dalam bulan Februari lah. Wah, alhamdulillah. Albumnya namanya apa? Belum ada lagi. Belum ada lagi tajuknya. Belum ada lagi. Kirain kamu ngasih tahu bocorannya. Iya, ini kan seorang Siti Nurhaliza juga selalu datang di acara Dangdut Academy sebagai tamu spesial gitu ya. Alhamdulillah. Selalu diundang menjadi tamu kehormatan gitu. Apalagi besok juga perform bareng ya sama Grand Finalis. Gimana sih perasaannya? Apa yang disiapin untuk menuju ke konser kemenangan besok? Sudah pasti lagu-lagu saya karena pihak produksi juga sudah memberikan lagu apa, sudah memilihkan lagu apa untuk saya nyanyikan bersama dengan peserta, juga dengan artis jemputan, malah ada lagu solo juga. So pemirsa semua kena nonton ya. Ada insyaAllah 4 lagu. Persiapannya ya lebih kepada ya latihan bersama nanti malam bersama dengan peserta. Dan selebihnya saya cuma banyak-banyak berdoa supaya suara saya dan juga keadaan saya semakin sehat, itu aja. Yang lain saya mau enjoy, saya mau nikmati persembahan bersama dengan anak-anak akademi yang sangat hebat, luar biasa. Mereka ini kan muda-muda banget kan ya Datuk ya. Rasa ibu-ibu di situ. Enggak dong. Makanya tadi saya juga bilang di Indosiar Mania ya, di balik layar. Tadi saya bilang kalau ya ampun Datuk Siti, dulu tuh saya waktu masih kecil Datuk Siti tuh kayak gini. Sekarang saya perasaan udah tumbuh dewasa gitu ya. Datuk Siti juga masih kayak gini. Masya Allah. Karena hobinya Datuk Siti ini memang olahraga ya. Ya, saya suka banget olahraga. Olahraganya nih masih Muay Thai sama sepeda? Masih Muay Thai. Apa kabar saya yang
tiap hari tuh maunya rebahan, makan Indomie, makan mie rebus. Saya olahraga juga, makan tidak dihentikan, Tidak makan dihentikan. tetap. Tapi kalau misalnya makan nggak ada pantangan gitu, tiba-tiba suaranya lagi nggak enak, dipaksain nyanyi atau misalnya ada trik dan tipsnya gitu. Gimana ya kalau udah tanggung jawab itu saya harus selesaikan tanggung jawab. Tapi macam pantang saya, saya cuba jauhi daripada minuman es. Itu pantang saya. Kalau es tuh memang saya kalah. Oke. Kalah, suaranya cepat Langsung rusak. drop gitu ya. Langsung drop. Tapi kalau lagi pedas lagi bagus. Malahan kalau pedas Lagi itu bagus. malah bagus. Oh my god. Saya rasa selalu macam teman-teman penyanyi di Indonesia itu seperti saya cakrakan. Dia kata, lagi kalau cili api itu kan, cili kecil tuh. Itu malah mantep suaranya ya. Oke. Iya. Balik lagi ngomongin soal Dangdut Academy 5. Menurut Datuk Siti nih gimana dua grand finalis kita ini? Antara Ebi dari Bima sama Sri Devi dari Prabu Muli. Bagaimana melihat mereka berdua? Baik, saya walaupun saya tidak punya kesempatan menonton daripada episod pertama sampai live final, tapi saya sempat melihat mereka beberapa aksi di YouTube. Suara mereka itu hebat ya. Untuk anak muda seperti umur mereka itu, talentnya tuh luar biasa. Yang Sri Dewi itu namanya serta wajahnya serta perwatakannya itu kena langsung. Cantiknya dengan suaranya yang tinggi, lantang, betul. kan? Ia adalah satu petanda Indonesia mempunyai permata-permata yang bagus dalam nyanyian lagu-lagu dangdut, kan? Dan Ebi pula penyanyi lelaki yang ada suara yang sangat unik. Betul, saya lihat, saya dengar pun, wah, suara ini bisa tinggi seperti suara tingginya perempuan. Tapi dia bisa menyanyikan dengan caranya sendiri. Kalau tak silap saya perasan dia suka kepalanya gini. Goyang-goyang gitu ya. Ciri khasnya. Jadi kedua-duanya begitu senang di hati penonton-penonton Indonesia, jadi harus bagi sokongan sepenuhnya buat kedua-duanya. Aduh, kalau misalnya nih ya Indosiar Mania, kalau misalnya saya tuh bisa nyanyi gitu ya. Saya tuh bisa nyanyi tapi di kamar mandi. Aduh. Bisanya cuma di kamar mandi doang. Makanya saya pengen nanya nih, kalau Datuk Siti sebagai penyanyi diva Malaysia yang juga punya fans banyak di Indonesia, saya pengen tahu kalau di kamar mandi suka nyanyi nggak sih? Suka. Itu tidak boleh. Gitu ya? Ya, mungkin justru awalnya nyanyi di kamar mandi gitu. Kayak saya mungkin. Tapi kalau saya nggak jadi diva. Ini latihan vokal. Oh, latihan vokal. Kenapa? Karena bukan yalah kadang-kadang lokasi itu memainkan peranan juga. Kenapa? Kita waktunya tenang, lagi enjoy, me lagi time ya, me time. Kemudian soundnya juga bergema kan. Seperti dalam studio. Memang otomatik saya mesti akan tiba-tiba menyanyi. Oh gitu. Otomatik. Jadi berarti ini tips buat saya. Ya. Yang sampai sekarang nggak jadi penyanyi juga sebenarnya. Usaha tangga kejayaan. Jadi orang usaha lagi. Usahanya mana tahu. Jadi kurang dukungan aja. Jadi selalu saya bilang, ya udahlah kalau misalnya suara saya jelek mohon dimaafkan saja. Tapi kan yang penting kita mengeluarkan kehappyan ya Datuk ya. Balik lagi kita ngomongin soal Ebi dari Bima dan juga Sri Devi dari Prabu Muli, dua talenta berbakat yang muda-muda tapi suaranya nih juga nggak kalah seperti diva, mungkin seperti Datuk Siti semuanya punya karakter gitu ya. Ada yang ingin disampaikan nggak sih untuk mereka berdua besok tampil di konser kemenangan? Apa yang ingin disampaikan supaya besok mereka tuh bisa tampil maksimal? Apalagi kan nanti juga akan tampil bareng gitu kan. Saya looking forward untuk bersama dengan anak-anak akademi. Bagi saya peluang ini adalah peluang yang sangat istimewa. Jangan sia-siakan peluang yang ada di depan mata. Kan gunakan ia sebaik mungkin. Ia adalah satu perlawanan ataupun satu pertandingan yang sehat. So kita harus sokong satu sama lain. Maknanya selalu support each other. Bagi saya yang penting sekali adalah itu lebih daripada apa yang kita inginkan kan. Jadi silaturahminya
Betul gitu ya. Betul, dan selebihnya adalah bagaimana mereka Abby ataupun Sri Dewi untuk meneruskan karirnya selepas ini. Betul. Harus ada perancangan, harus ada lagu yang bagus-bagus, harus ada attitude yang bagus juga untuk terus berada dalam industri kan? Yes. Kerana manusia ni ataupun peminat dia akan menilai seseorang artis tu dari peratakannya, personality-nya, bukan saja daripada vokal dan juga nyanyiannya. Sepakat banget. Aduh, jadi justru ini nanti ketika selepas dari konser kemenangan DA5, ini adalah titik awal mereka untuk berkarya yang lebih hebat lagi ya, Dato. Dunia yang lebih betul. Yang sebenar. Dia punya cabaran, dia punya dugaan tu nanti apabila mereka sudah bergelar juara ataupun sudah selesai akademi ni, berada di pentas yang sebenar itu. Inilah dia. Betul. Ya. Sepakat banget. Hadem gitu ya dengarnya ya, memang kalau masukan dari Diva langsung gitu ya. Besok kan bawain 4 lagu ya Dato Siti dengan mereka. Insya Allah 4 Jadi lagu. apa aja bocorannya? Bocorannya? Mau dibocor ke? Mau dibocorkan? Mau dibocor. Lagu-lagu populer saya. Oke. Insya Allah ada Bukan Cinta Biasa. Aduh, itu lagu Dengan favorit siapa saya. itu nanti kena nonton. Aduh. Bukan Cinta Biasa ada, lagu Purnama Merindu juga ada. Nirmala juga ada. Dan satu lagi lagu tu apa ya? Lupa pula saya. Tonton makanya tonton besok aja lah. ya kan. Ya, nonton aja ya. Bukanlah cinta biasa. Ya, Aduh nggak enakan ya. Melenceng kemana-mana emang nggak apa-apa ya. Maafin ya Nggak Dato. apa-apa. Yang penting saya udah nyanyi depan yang punyanya langsung gitu. Nah, kalau tadi kita ngomongin soal Dangdut Akademi 5 gitu ya, kita beranjak ke yang lebih luas lagi, DA Asia. Ini kan nanti tahun depan juga akan kembali tayang ya, tahun 2023 gitu. Pemenang DA 5 yang masih sangat muda akan menjadi salah satu pesertanya. Nah, kalau di Malaysia sendiri, minat anak muda terhadap musik dangdut ataupun musik Melayu ini seperti apa sih, Dato? Oke, kalau di Malaysia, dangdut ini diterima baik. Ya, kita juga ada penyanyi dangdut sendiri. Seperti yang pernah datang jadi juri juga Amelina, Mas Idayu dan sebagainya kan, sempat dikenali di Indonesia kan. Ada juga penyanyi-penyanyi dangdut lapisan yang muda. Tinggal lagi kalau di Malaysia itu lagunya ya kalau dangdut tradisional ni Melayu, tradisional Melayu. Tapi kalau di Indonesia lagu Saya Cintai pun bisa dikategorikan dangdut juga kan, kerana mereka sudah terbiasa dengan muzik, alat muzik, percussion dan sebagainya. Jadi dangdut itu saya boleh katakan levelnya sudah lebih daripada sebagai muzik Nusantara. Dia lebih internasional sekarang ini, insyaAllah. Wah, luar biasa banget nih. Apalagi kalau nggak salah dengar nih kata-katanya, keponakannya Dato Siti ini juga ada yang ikut gitu ya. Waduh, enak banget. Punya tante, punya bibi yang bisa mengajarkan langsung nanti bagaimana teknik-teknik vokal. Waduh, pada saat tampil supaya tampil memukau seperti tantenya sendiri. Apa yang nanti disiapin untuk sang keponakan tercinta gitu, trik-triknya? Itu yang bila Indosiar bilang keponakan saya daftar untuk sama-sama dalam acara yang akan datang ni, saya macam biar betul ke? Langsung saya tanya sama ibunya, betul ke dah daftarkan anaknya? Waktu dia kata, betul. Dia tidak bilang sama saya. Justru mungkin awalnya nggak ngomong. Dia tak ngomong. Saya fikir mungkin permulaan tu mereka tidak mau terlalu di blow up gitu ya. Mungkin karena mau cuba sendiri tanpa embel-embel. Ada mereka panggil Mak Iti. Oh, Mak Iti bahasanya. Tanpa ada Mak Iti punya ni lah kan. So saya doakan semoga anak saudara saya atau keponakan saya bisa lulus dan bisa berdiri dengan sendiri dalam kerjanya. Kerana kalau diikutkan anak saudara ini, Umay namanya, dia memang ada bakat luar biasa juga. Dia memang dari kecil suka menyanyi. Memang ini kan keturunan Dato Siti Nurhaliza juga semuanya penyanyi ya. Iya, alhamdulillah. Maksudnya darah seninya ini semuanya mengalir. Walaupun sebenarnya cita-cita Dato Siti ini, sebenarnya pemirsa tahu nggak sih kalau sebenarnya cita-citanya ingin menjadi
Polwan. Polis Kenapa wanita. jadinya melenceng? Iya sebenarnya nggak Iya. melenceng juga, kalau polisi itu kan seperti sang ayah ya Iya, sebenarnya iya, ya. betul. Sementara darah seni juga mengalir di keluarga besar Dato Siti. Tapi apa yang akhirnya membuat melenceng ke Oke. menyanyi dari yang awalnya pengen jadi polisi? Oke, pertama saya melihat kerana Allah itu dah tentukan rezeki saya di dalam bidang nyanyian dan saya bisa membantu keluarga. Keluarga saya malah bakat luar biasa yang ada pada ibu saya sebelum ini. Mungkin ibu dulu menyanyi di kampung saja, tidak pernah merakamkan album atau atau piring hitam. Jadi saya sebagai mewarisi bakat dari ibu tu ingin meneruskanlah mana tahu perjuangan ibu kan. Alhamdulillah saya pun bersyukur kerana Allah bagi perjalanan saya itu licin dan mudah, Mulus gitu ya. dipermudahkan. Ada dugaan, ada cabaran, tapi Allah permudahkanlah cabaran dan dugaan tu. Kerana itu ya udahlah, kita jadi penyanyi aja lah. Kalau jadi penyanyi pun saya bisa bertemu dengan polisi-polisi. Saya bisa memakai baju juga untuk acara hari-hari polis. Saya juga bisa pakai pangkat. Saya Tetap juga, bisa berkolaborasi bisa kolaborasi juga. Tapi emang apa sih yang membuat cita-cita Dato Siti ini pengen jadi polwan? Oke. Gagah. Pertama, saya suka. Okey. Pertama saya sebetulnya dari kecil itu saya agak tomboy. Oke. Saya seorang yang aktif. Siapa sangka Saya juga ya? seorang yang aktif. Dan saya suka kepada kerja yang tegas. Oke. Pakai uniform, nampak smart dan sebagainya. Kerana itulah minat dan arwah ayah juga seorang anggota polisi. Minat tu menjadi makin tebal, mendalam bila melihat sendirilah lebih disiplin dan sebagainya kan. So mungkin kerana itu banyak keinginan. Tapi saya redha kerana bakat itu melebihi segalanya. Toh dua-duanya juga sebenarnya sama-sama cita-cita yang mulia ya Dato ya. Yang kalau polisi itu bisa melayani dan mengayomi masyarakat. Kemudian kalau misalnya menjadi penyanyi menghibur. Ya, juga bisa lebih dekat dengan masyarakat. Bisa lebih dekat dengan masyarakat. Dengan semua golongan. Wah, dengan semua golongan. Intinya sama-sama memberikan manfaat. Itu yang paling penting. Nah, kalau ngomongin soal Dangdut Akademi Asia gitu. Kalau misalnya ditawarin jadi komentator atau jadi juri gitu misalnya, gimana Dato Siti? Oke, kalau sebelum ini sudah pernah. Kalau di Malaysia juga saya juga beberapa kali dalam acara pertandingan episod ya. Saya juga pernah jadi juri tetap. Saya mungkin saya tidak belajar muzik, saya tidak pandai dari segi nota dan sebagainya, tapi saya boleh berkongsi itu dari segi pengalaman. Pengalaman di atas pentas, pengalaman menyanyi, itu yang saya boleh kongsikan sekiranya saya jadi juri. Tapi kalau untuk acara ini diundang untuk menyanyi, so saya akan menyanyi bersama dengan semua peserta, insyaAllah. Kedua peserta. Kalau misalnya Dato Siti jadi juri gitu berarti kan stripping ya, run-through. Anak kecil, Baby Afu gimana nantinya? Betul. Ya balik lagi ya. Iya. Memang tugas sebagai juri itu tanggung jawabnya besar kan, karena harus memberikan ilmu selain daripada menegur. Apa kurangnya harus mengajar juga. Memang sewaktu saya selepas bersalin Afwa, saya pernah jadi juri di Malaysia. Waktu pulangnya telat. Kan kerana acaranya kadang-kadang sampai Larut jam malam 12 gitu ya. 12 malam dan sebagainya. Jadi itu kadang-kadang harus harus bermesyuarat dulu dengan suami, boleh Wah, sayang, ini gimana diskusinya balik gitu lambat ya. 1 minit. Alot gitu ya diskusinya. Bila jadi ibu-ibu tu macam itulah. Dulu saya selalu banyak masa dengan kerja. Saya banyak menghabiskan usia saya dengan nyanyian. Tapi selesai saya berkahwin, saya berdoa untuk mendapat cahaya mata setelah 11 tahun.
akhirnya dapat, saya rasa saya perlu ada dengan anak juga. Betul, Ada give and take lah. Nah, dengan ngomongin suami dengan soal anak. give and take, itu kalau misalnya lagi, kan memang susah ya Datuk Siti ketika kita itu menjadi seorang ibu, seorang istri, kemudian kita juga usahawan berkarir, juga, ya. betul. Tipsnya untuk keluarga dan juga membagi pekerjaan itu seperti apa kalau dari Datuk Siti sendiri, supaya semuanya tuh dapet gitu ya? Sebetul kalau jujur kalau saya sendiri yang uruskan bisa pengsan. Kenapa waktu itu tak cukup? Nggak cukup 24 jam ya, dan rasanya kurang. jadwalnya harus disusun. Ya. Tapi alhamdulillah saya ada support system yang bagus. betul. Support system tu maknanya tim saya, staff saya, daripada saya ada dari perniagaan saya, CTDK Holdings. Itu perniagaan kosmetik, skincare dan sebagainya. So untuk kerja nyanyian adalah diuruskan oleh Siti Nurhaliza Production. So ada dua tim yang berbeza, dua-dua harus kerjasama. Kerana ada kerjasama yang baik itu, saya bisa buat semuanya. Alhamdulillah sebaiknya, walaupun kadang-kadang agak capek lah, tapi tak mengapa. Bagi saya, asalkan kerjanya diselesaikan. Betul. Yang penting jangan lupa liburan ya kan. Ketika semuanya ini sudah dilaksanakan, jadi ibu sudah, jadi istri udah, jadi penyanyi untuk masyarakat juga sudah. Jangan lupa liburan. Biasanya suka liburannya kemana? Paling suka tuh gunung atau pantai? Ini paling best. Kenapa? Suami saya suka pantai. Dia paling suka percutiannya harus ada pantai. Saya tidak gemar pantai. Berpisah berarti gitu. Tapi oleh kerana sebagai isteri kan kita akur aja lah. Kita ngikut nikmati ya. Aja Betul. Jadi saya pun ada waktu saya bersama dengan suami, kita plan lah. Kita libur ke pantai. Ada waktu kita libur ke tempat-tempat yang saya suka, tempat yang pemandangan yang dingin, bukit-bukit. Sama yang gitu. Dingin gitu ya, gitu. Tapi kalau suami misalnya Datuk Siti harus terpaksa, misalnya enggak, aku lagi nggak mau ke pantai, kita ke bukit, ke pegunungan, tetap mau ikut atau enggak, aku mau di rumah aja gitu? Oke lah, kena plan lah, kena plan. Jadi semuanya tetap harus bagi-bagi ya, ada yang ke pantai, ada yang ke perbukitan. Balik lagi kita ngomongin ini kemana-mana ya memang ya, kalau udah ngomongin soal rumah tangga, kemudian kita ngomongin soal liburan, ngomongin soal karya, kita balik lagi ngomongin soal karya. Pesan untuk nanti pada tahun depan kita akan mengadakan Dangdut Asia 2023. Pesannya apa sih nanti? Kalau Dangdut Asia ni lebih penyertaan daripada luar negara kan, Malaysia, Brunei, Singapura dan lebih sebagainya. Banyak gitu ya. Saya diberitahu ada peserta dari negara lain juga ya, bakal dibuka. Betul. Dari Turki. Masya Allah. Dari Turki, membuat warna baru gitu. Itu jadi lebih besar kerana bagi saya Dangdut Asia ini sudah jadi satu platform untuk memperkenalkan juga Indonesia di mata dunia. Dia lebih besar, lebih hebat, lebih keren. Tahniah saya ucapkan. Saya turut gembira kerana apa tahu, kerana ramai juga artis muda dari Malaysia yang sudah mula mencipta nama di Indonesia gara-gara masuk Dangdut Asia. Dan ini salah satu daripada contoh acara yang harus kita buat sampai bila-bila. Pokoknya harus sampai bila-bila. All out gitu ya, harus total ini acara ini. Sangat bagus. Luar biasa banget. Aduh, semoga besok pada saat konser kemenangan Dangdut Akademi 5 semuanya berjalan lancar. Kemudian nanti tahun depan akan ada Dangdut Asia 2023 juga. Semoga berjalan lancar. Siapa tahu nanti Datuk Siti bisa menjadi juri ya kan? Jadi juri saya kena duduk sini lama sikit. Kena bawa anak, semua turun. Anak-anak suami. Pokoknya, aduh senang banget Datuk Siti, tapi sayang banget waktu yang harus memisahkan kita. Karena Datuk Siti juga abis ini harus rehearsal, harus latihan untuk besok. Jadi jangan lupa, pokoknya besok semua pemirsa Indosiar Mania jangan lupa untuk menyaksikan konser kemenangan Dangdut Akademi 5 jam 8 malam hanya di Indosiar. Pokoknya nantikan performance dari Datuk Siti Nurhaliza. Insya Allah.
Usai sudah perbincangan kita di sore hari ini, terima kasih sekali lagi Datuk Sama-sama, Siti sudah hadir. Pokoknya sehat selalu, besok lancar Masya Allah. pokoknya. Insya Allah, Pokoknya dan insya habis Allah. ini aku mau duet bareng sama Datuk Siti, bukan cinta biasa. Oke, yuk. Bisa. Bisa-bisa ya. Terima kasih, saya Pratiwi Kusuma dan Datuk Siti Nurhaliza, kami pamit undur.